رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan dan curahan nikmat yang masih senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang, sehingga kita masih dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa mengatakan ad-du'a min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Doa merupakan hal sebab yang paling kuat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mendapatkan segala hal yang diinginkan. Beliau juga mengatakan doa merupakan sesuatu yang paling bermanfaat. Doa merupakan musuh bagi bencana, sebab doa mampu menolak dan mengangkat bala dan bencana, serta doa mampu menghilangkan kedukaan ketika bencana telah turun, serta doa merupakan senjata bagi orang-orang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, memiliki perbendaharaan di langit dan di bumi, perbendaharaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Allah adalah zat al-ghani. Itu juga berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan siapapun dari makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha pemurah. Allah menginginkan kemudahan bagi para hamba-hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesukaran atas kalian. Dan di antara bentuk kemaharahiman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan dan menyuruh kita untuk berdoa dan meminta segala hajat, kebutuhan dan keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sama sekali tidak membutuhkan doa kita. Allah tidak membutuhkan permintaan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah agar memenuhi segala hajat kebutuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan mengabulkan permintaan setiap hamba selagi permohonannya tidak ada permusuhan di dalamnya dan tidak ada qati'atur rahim, tidak ada memutus tali silaturahim.
Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah." Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku perkenankan baginya. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya akan aku beri dia ampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu pasti setiap kita memiliki masalah di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin di antara kita ada yang terlilit hutang, maka teruslah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hutang piutang kita. Mungkin di antara kita ada yang menghadapi masalah dan sampai sekarang belum ketemu juga jalan keluarnya. Mintalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan dan cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan mungkin di antara kita sampai hari ini ada yang masih ditimpa penyakit, maka terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit-penyakit tersebut diangkat dari tubuh kita. Dikatakan Allahu yaqdab in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaqdab. Allah itu murka ketika kita tidak meminta, dan manusia akan murka ketika kita meminta kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pun Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an akan mengabulkan segala permintaan dan permohonan kita. Dan perlu kita ingat, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berkehendak menjadikan sesuatu terjadi, Allah hanya tinggal mengatakan kun, terjadilah, maka terjadi apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan permintaanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat, aku perkenankan doa dan permintaan orang yang berdoa ketika ia berdoa. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan ayat ini turun ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga ketika kami berdoa kami cukup melirihkan permintaan dan doa kami, atau Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak ketika kami berdoa kepada Allah? Lalu turunlah ayat ini. Kemudian ada hal menarik dari ayat ini, ada faidah menarik dari ayat ini. Ayat ini berada di antara ayat-ayat puasa. Allah mulai pembicaraan tentang puasa pada ayat 183. Allah berbicara tentang kewajiban berpuasa. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 184, Allah berbicara tentang waktu bulan puasa, ayyamam ma'dudat. Kemudian di ayat 185 Allah juga berbicara tentang puasa. Lalu di ayat 186 Allah berbicara tentang doa ini. Lalu kembali Allah berbicara tentang puasa pada ayat 187, yaitu dibolehkannya berhubungan suami istri pada malam-malam bulan Ramadan. Faidahnya adalah ayat doa yang terselip
dan berada di antara ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan urgensi dan pentingnya doa saat kita berpuasa, pentingnya doa saat bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab karena itu momen Ramadan mari kita maksimalkan untuk terus berdoa dan meminta segala hajat, kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu dan keadaan mustajabah untuk kita bermunajat, untuk kita melangitkan segala permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu mustajabah ada sepertiga malam terakhir, ada waktu sahur, kemudian ketika azan, antara azan dan iqamah, selepas sholat 5 waktu, ketika hendak berbuka, ketika berbuka puasa. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathun la turad da'watuhum", ada 3 kelompok, ada 3 golongan yang doa mereka tidak akan tertolak. Salah satunya as-shaimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Berarti kita memiliki kondisi mustajabah full day selama 1 hari penuh. Rugi rasanya kalau kita tidak memaksimalkan keadaan mustajabah untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir perlu kita perhatikan, ketika waktu dan kondisi mustajabah telah berkumpul pada diri kita, maka jangan sekali-kali kita melakukan maksiat, jangan sekali-kali kita mengenakan dan juga memakan sesuatu yang haram, karena hal yang demikian dapat membuat doa mustajabah kita menjadi tidak mustajabah. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang laki-laki yang terkumpul padanya 4 keadaan mustajabah, lalu pada dirinya ada 1 penghalang dosa. 1 penghalang dosa ini mampu mengalahkan 4 keadaan mustajabah. Sebagaimana sabda beliau, "Tsumma dzakara rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Ada laki-laki dia dalam keadaan safar. Safar merupakan salah satu kondisi mustajabah untuk kita berdoa. Ash'atha aghbara, rambutnya berantakan, pakaiannya penuh dengan debu. Keadaan seperti ini juga merupakan keadaan mustajabah untuk kita berdoa. Yamuddu yadaih, lalu laki-laki ini mengangkat kedua tangannya. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah malu ketika ada hambanya meminta dengan mengangkat kedua tangannya, lalu hamba tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Jadi mengangkat tangan merupakan satu kondisi yang bisa membuat doa kita mustajabah. Kemudian yang terakhir, ya Rabb, kata para ulama ini adalah ilhah, yaitu pengulangan dalam berdoa. Maka disarankan dan dianjurkan ketika kita berdoa mengulang-ulang doa, karena itu lebih akrab untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan, minuman, bajunya dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan terkabul? Yang satu mengalahkan 4 keadaan mustajabah. Mungkin sedikit ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.